kepemilikan kendaraan masih sangat rendah. Kita salah satu yang terendah di ASEAN. Mobil itu technically hampir seperti rumah kedua loh ya. Sebenarnya esensi dari bisnis rental itu kami mengambil alih kerumitannya customer. Kunci serap kalau ada 2.000 mobil, kunci serapnya simpen di mana? Setiap bisnis itu harus create value. Create value itu dibuktikan apa? Customer bersedia bayar. Ya kan? Kita bisa delivery produk yang kita janjikan. Dan ketiga, setelah kita delivery, bisnis company masih untung. Dikenal sebagai salah satu tokoh sukses di dunia bisnis, beliau telah menorehkan prestasi gemilang dalam karirnya. Saat ini, beliau mengemban jabatan sebagai Presiden Direktur PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, di mana ia telah mengukir jejaknya sejak tahun 2021. Kini telah hadir di Hidden Masters, Jani Chandra. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Pak Jani Chandra. Thank you. Pak Jani, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih kita boleh main nih ke kantor Autopedia nih ya. Ya, thank you juga udah datang ya. Ya dikunjungin, thank you. Kita senang banget nih bisa main ke kantornya Pak Jani. Pak Jani, kita mau langsung ngobrol aja nih. Pak Jani, kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih Pak? Sangat banyak ya, karena kan ISLC baru 2 tahun IPO. Terus kami kan dalam 2 tahun ini membangun bisnis dari tadinya cuma satu wholesale bisnis, tambah satu retail, tambah bisnis pembiayaan yang baru. Itu 3 bisnis. Selain itu kan saya juga masih pegang sebagai Direktur Operation di bisnis rental di ASA kan. Ya jadi bolak-balik cukup banyak. Wah, sibuk banget. Bagi waktunya gimana nih Pak? Yang penting bisnis itu yang penting kita ngerti intinya. Ya, kuncinya intinya. Okay. Inti bisnis kita harus pegang, orang-orang kunci harus kita jaga, terus proses-proses yang inti harus kita liatin. Nah, itu. Oke, jadi kan Pak Jani ini ada 2 kaki dan dua-duanya otomotif nih Pak ya. Yeah. Memang sejak dari awal karir di bidang otomotif atau gimana Pak Jani? Sebenarnya sih enggak. Ada unsur accident. Oh. Iya, jadi awalnya saya karir itu mulai dari perbankan, corporate bankers. Oke, harusnya kita sebidang nih Pak ya. Iya. Saya mulai dari corporate bankers mulanya. Tapi memang ada untungnya lah. Sebagai di corporate banking, saya melihat berbagai bisnis, berbagai industri ya, secara overview gitu. Dan melihat dalamnya dari sudut keuangan dan lain-lain. Nah, dari situ krisis moneter. Datang. 98. Iya, 98. Dari situ saya pindah ke industri fashion. Padahal sebenarnya saya kalau lanjut di industri keuangan bisa, karena saya sebagai corporate banker kan saya harus handle itu, beresin restrukturisasi keuangan. Cuma saya lihat, aduh, kayaknya saya pengen tantangan baru deh. Nah, saya masuk ke industri fashion. Fashion? Iya, fashion. Lebih beda lagi nih dari otomotif ya? Beda total. Set up bisnis dari nol. Dari orang pertama, 2, 3, 4, 5 orang. Sampai ini akhirnya udah berkembang. Tapi setelah saya jalan setahun, saya rasa, wah kayaknya saya nggak terlalu di mana fashion ya. Akhirnya saya kebetulan ada salah satu perusahaan besar terkemuka di Indonesia di bidang otomotif, ditawarin bergabung, saya bergabung. Ya di situ mulai saya di otomotif. Oke, jadi kebetulan gitu ya, memang tiba-tiba bisa dapat kesempatan untuk kerja di bidang otomotif. Tapi sejak awal apa memang ada ketertarikan nih Pak sama bidang otomotif? Saya ada suka otomotif karena dynamic ya bagi saya. Satu, otomotif dynamic. Kedua, ini kan dynamic dalam arti teknologinya hampir tiap tahun ada produk baru, sekarang ada mobil listrik, sangat dynamic. Saya suka sesuatu yang sangat dynamic. Kedua, sesuatu yang sangat basic. Ya, basic apa? Kebutuhan orang paling dasar apa sih? Pangan, papan, sandang, habis itu pendidikan, kesehatan. Setelah itu apa? Mobilitas. Transportasi ya? Iya, orang kalau punya semua harus bergerak juga pada akhirnya. Nah, itu di situ saya lihat, wah ini bisnis yang sebenarnya ya sangat menarik gitu. Oke, dari segi bisnis ya. Tapi dari segi pribadi, apa memang suka mobil atau motor nih Pak? Saya pribadi sebenarnya nggak terlalu. Oh gitu? Ya, malah? Bagi saya mobil itu benar fungsional. Saya pribadi. Ya. Tapi saya menyukai mobil dalam konteks sebagai suatu industri. Mobilitasnya. Misalnya kita 2 tahun yang lalu kita launching namanya share car. Ya, bisnis share car. Seperti Jeep car ya. Itu jadi mau pakai mobil hanya pakai dari handphone aja seperti film James Bond. Mobil nggak pakai kunci. Ya, jadi perlu tinggal tekan mobil kebuka, langsung pakai, nyetir langsung. Nanti kalau selesai, tekan tombol, langsung mobil terkunci semua. Nah, itu kita launching. Gitu. Oke. Dan tahun 2024 ini kan makin berkembang ya Pak, teknologi mobil dan juga motor, kendaraan gitu. Sebenarnya sepanjang berkarir udah berapa tahun nih Pak di bidang otomotif? Otomotif berarti saya udah, ini tahun hampir 25 tahun ya. Tahun ke-24 saya. Luar biasa. Apa aja sih yang berubah sepanjang tahun itu? Banyak sekali. Saya waktu mulai di industri, pertama kali otomotif saya di industri rental.
Di industri rental itu perusahaan terbesar di industri rental baru 2.000 mobil, mengelola 2.000 mobil. Sekarang 5 perusahaan terbesar sudah 100.000 mobil. Jauh banget. Iya, jauh sekali. Ya, jadi industri justru menurut saya industri otomotif terutama rental ya, industri yang orang kurang perhatikan. Sama seperti industri mobil bekas juga. Orang selalu melihat mobil bekas sebagai usaha rumah tangga ya, SME, usaha SME 5-6 mobil gitu. Benar, 60% bisnis otomotif bekas terutama di Indonesia itu adalah dari rumah di jalannya. Nah, tapi orang suka nggak nyangka ada bisnis seperti ASLC yang setahun bisa menjual kendaraan sampai 100.000. Wow. Banyak yang kaget gitu. Oh, kok sampai 100.000 ya, segitu banyak kendaraan di seluruh Indonesia gitu. Ternyata tanpa kita sadari kebutuhan mobil bekas di Indonesia tuh sebanyak itu ya Pak tiap tahun. Iya, karena sebenarnya itu masih kecil sekali. Wah. Iya, karena penduduk Indonesia nomor 4 di dunia loh. Jadi kalau jari betul. kita 5 ini masih 4 jari nih Iya. di dunia loh itu. Nah, padahal penjualan mobil Indonesia 1 juta tahun kan setiap tahun bisa lewat dari 1 juta. Wow. Ya kan? Jadi artinya total populasi mobil Indonesia baru 20 jutaan mobil loh, dibanding penduduk udah hampir 300 juta kan sekarang. Mendekati ke arah 300 juta gitu. Ada kesulitan nggak sih Pak bergerak di bidang bisnis mobil bekas dibandingkan mobil-mobil yang mungkin baru gitu? Itu betul. Karena kita lihat ya, jadi industri mobil bekas itu kan identiknya dijalani oleh small medium enterprise. Ya, usaha 1, 2, 3, 4, 5 mobil yang logonya ganti, mungkin pajaknya juga belum tentu tiap tahun bayar kan dan lain-lain kan. Nah, sekarang sebagai ASLC, sebagai public company menjalankan bisnis ini secara transparan. Ya, itu harus kita benar-benar menciptakan suatu nilai yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untungnya ada gitu loh. Kenapa? Karena masalah mobil bekas itu nomor 1 apa? Cari penjual yang bisa dipercaya. Kedua, mencari mobil yang dipercaya kondisinya. Nah, disinilah Caroline itu hadir, yang kenapa kita IPO gitu. Oke, nah Pak Jani ini kan bergerak di bisnis mobil bekas ini sejak tahun berapa Pak? Mobil bekas saya mulai handle sebenarnya 2014. Oke, Ya. sebelumnya tapi tetap kan istilahnya di otomotif semuanya Betul. ya. Dan yang saya dengar nih Pak, semua bisnis otomotif yang Pak Jani pegang nih wangi. Apa sih rahasianya Pak? Mungkin cukup beruntung ya. yang satu ya gini, saya tuh suka mencari peluang baru. Ya, suka mencari peluang baru. Kalau perlu masalah bukan kita selesai, tapi kita jadiin peluang. Oh. Ya, itu prinsip dulu. Kedua, ya tadi beruntung itu sekeliling saya, teman-teman, tim kita punya tim orang-orang yang baik ya dan bagus ya. Nah, untungnya itu deh. Kalau saya sendirian juga nggak sanggup kok. Oke. Berarti awalnya memang nggak langsung di industri mobil bekas lah ya? Iya, nggak Terus langsung. kenapa tiba-tiba bisa nyemplung nih Pak ke Nah, industri mobil itu bekas? tadi waktu saya pegang bisnis rental, masalah utama bisnis rental salah satu untuk sumber profitnya bisnis rental itu kan pada saat mobil bekasnya dijual. Nah, masalahnya kalau jual mobil cuma 5-10 gampang. Tapi kalau jual mobil bekasnya 2.000 ada di se-Indonesia. Ada di Papua, ada di Aceh. Bagaimana mengontrol harganya? Bahwa itu harga dijual secara benar. Nah, disitulah saya berpikir ini masalah. Akhirnya kita harus bikin perusahaan lelang. Bitwin namanya 2014. Mulai dengan lelang 40 mobil tiap 2 minggu. Ya sekarang bisa jadi ya itu menjual 100.000 kendaraan per tahun. Itu bermula dari masalah yang kita bukan nyelesain masalah tapi kita rubah jadi peluang. Gitu. Oke, dan sekarang menjadi Autopedia Iya, Sukses Lestari. betul. Itu kabarnya dari nama Bitwin. Bitwin kita 2019 mengakuisisi namanya perusahaan JBA. Terus sekarang 2022 awal go public dengan nama Autopedia Sukses Lestari Tbk. Oke. Berarti di Bitwin ini saya dengar dulu sebetulnya ada masalah ya Pak ya? Iya, betul. Waktu Pak Jani bergabung? Sebenarnya sebelum Bitwin. Jadi Sebelum saya Bitwin, waktu ya? bergabung itu 2007 namanya Adira Ren. Oke. Ya, Ini bukan Bitwin ya, sebelum Bitwin. perusahaan rental. Ya, jadi ya bergabung bersama teman-teman lah ya, Hmm. beberapa anggota direksi baru kami masuk melakukan turnaround dari perusahaan yang ya situasinya kurang bagus sampai akhirnya dalam 5 tahun berhasil udah bisa jadi perusahaan rental yang salah satu yang terbaik dan bisa go public. Jadi itu jadi perusahaan rental pertama yang go public di Indonesia. Oke. 2012. Nah, 10 tahun kemudian Autopedia ada perusahaan mobil bekas pertama yang go public. Oke, jadi ada dua Ya. yang dipegang sama Pak Jani terus langsung Yang IPO pertama nih di ya. industri yang go public. Luar biasa. Yang pertama emiten apa Pak kalau boleh tahu? Yang pertama ASSA. ASA. Ya, ASA. Oh, Ya, oke. ASA itu kan dari tadinya bisnis rental dengan karyawan 100 orang, kemudian berkembang sampai sekarang karyawan grup total 20.000 orang. Wow.
Ya, terus dari hanya 2.000 kendaraan sekarang 30.000 kendaraan. Oke. Emang awal asa tuh sempat susah banget tuh, kenapa Pak susahnya? Kalau saya lihat ya, analisa pribadi ya, itu mungkin karena yang jalanin bisnisnya nggak ngerti esensi dari bisnisnya. Karena untuk jalanin setiap bisnis, kita harus paham benar esensinya. Orang sekali melihat bisnis rental, esensinya seperti mobil. Esensinya soal mobil, tadi pertanyaannya apakah karena suka mobil atau apa kan gitu. Karena identiknya mobil, perbaiki mobil dan lain-lain. Sebenarnya esensi dari bisnis rental itu kami mengambil alih kerumitannya customer. Karena customer kami nyewa mobil ini di seluruh Indonesia. Ya, terus mobilnya bisa di tengah kota, ada yang di tengah tempat tambang. Itu kerumitan ngelola mobil nggak simpel loh ya. Sampai misalnya kunci serep, kalau ada 2.000 mobil, kunci serepnya simpen di mana? Supaya kalau lagi dibutuhkan dalam 5 menit bisa ketemu. Ya itu. Kalau kami ngelola 30.000 kunci serep. Gitu. Jadi organisasinya sampai sedetail itu ya Pak ya? Itu. Cara nyimpen kunci serep, target kami itu 2 menit ketemu. Oke, ketemu kan Pak tapi Iya, kalau nggak customer-nya nanti mobilnya kunci serep misalkan tiba-tiba rusak gitu kan, atau hilang gitu kuncinya. Kan kita butuh kunci serep, kalau nggak mobilnya nggak bisa dipakai. Oke, nah, jadi intinya gitu. Iklim di Autopedia ini memang udah sebegitu efektifnya ya Pak ya untuk penjualan mobil bekas. Oke, luar biasa. Nah Pak Jani, kita kan ngomong di tahun 2024 nih. Kita tahu pemilu sudah hampir selesai dan kayaknya iklimnya sudah mulai membaik nih ya untuk industri otomotif. Kira-kira ini akan jadi sinyal bagus nggak sih, terutama buat industri mobil bekas? Untungnya, memang kalau baca media itu banyak yang mengatakan di kuartal keempat dan kuartal pertama 2024 ini agak turun otomotif. Tapi di ASLC-nya enggak, kami malah meningkat. Mungkin ya karena kami perusahaan masih baru, energinya masih baru, dan banyak buka cabang baru, ya itu. Ya, jadi so far sih masih tumbuh terus sih bisnis kami. Oke. Nah kalau suku bunga sendiri yang kabarnya mau turun, akan jadi berita baik nggak nih untuk Autopedia juga? Berita yang sangat baik ya, karena kalau suku bunga naik kan daya beli konsumen turun. Kalau suku bunga turun, daya beli konsumen biasanya naik. Terutama kan pembeli mobil itu kan lebih dari 50% menggunakan pembiayaan. Gitu. Pak Jani, kita mau ngomongin pandangan pribadi Pak Jani. Memandang industri otomotif nih ya, itu sebagai lahan yang investable nggak sih? Kalau karena saya udah 20 tahun di sini, saya juga udah cukup lihat ujung industri ini, ya kan. Kalau saya lihat ini sebenarnya masih sangat awal. Contohnya ya, industri lelang. JBA, sebagai perusahaan terbesar kami yang terbesar di Indonesia saat ini, memegang 40% market share. Baru menjual 40.000 lebih kendaraan. Baru 40.000. Artinya kalau total industrinya kan 100.000. Kalau 40.000 lebih market share berarti 110.000 mungkin, sekitar segitu, ya kan. Perusahaan sejenis kami di Jepang, satu perusahaan menjual 3 juta mobil. Satu perusahaan 3 juta mobil setahun. Kita seluruh perusahaan baru 100.000. Ya itu masih, pada penjualan Jepang beda, tapi penduduk Jepang berapa? Penjualan mobil baru Jepang baru 5 juta setahun. Indonesia 1 juta. Artinya kan lelang masih sangat besar. Kedua tadi, kepemilikan kendaraan masih sangat rendah. Kita salah satu yang terendah di ASEAN masih. Pak Jani ini lebih memilih untuk investasi lewat instrumen investasi yang tradisional atau lewat bisnis nih sebenarnya Pak? Nah ini pertanyaan yang menarik ya, karena kebetulan pengalaman saya itu setup bisnis. Ya saya di umur 25 pertama kali setup bisnis secara resmi ya, bukan bisnis jalan sendiri. Jadi setup company, ada PT-nya, ada apa. Itu umur 25. Dari situ sekarang menghitung-hitung yang benar-benar setup dan saya jalanin itu udah 6 bisnis. Kalau di luar yang kita setup orang lain yang jalanin gitu ya. Nah, jadi dari situ sering sekali ngobrol sama teman. Kenapa nggak tertarik untuk setup bisnis jalanin sendiri? Karena saya berpikir gini, kalau jalan bisnis sendiri ada plus minus. Plusnya rasanya seolah kita bisa ngontrol 100%. Tapi minusnya banyak loh. Satu, exit-nya nggak bisa anytime. Punya bisnis itu makhluk hidup, seperti tanaman. Harus diurus, harus disiram. Kalau enggak, ya mati. Ya kan? Nah itu kenapa kalau saya sebagai profesional, saya lebih suka sebagai profesional. Ya sebagai profesional, saya bangun suatu bisnis, ya kan? Tapi di sisi lain sebagai pribadi saya jadi investor. Kenapa? Sebagai investor saya bisa pilih, saya bisa kapan mau masuk, kapan mau keluar, anytime bisa, dan saya bisa scale up, scale down sesuai situasi. Itu bedanya. Pak jadi invest nih ya? Saya pilih invest di instrumen saja. Kalau untuk pribadi. Instrumennya apa kalau boleh tahu nih Pak? Ya
Kalau teorinya kan harus ada komposisi bond, ada ini. Tapi saya kripto coba-coba dikit hanya untuk tahu aja. Tapi saya bukan mungkin generasi kripto ya. Itu. Oke, jadi ada apa aja nih? Ke saham juga mungkin ke Saham, pasar modal? Saham juga, reksadana juga? Reksadana ada. Ya diversifikasi. Ya fixed income. Oke. Favoritnya apa nih Pak, instrumen favoritnya? Mungkin yang sejauh ini mendatangkan return yang lumayan oke buat Pak Jani. Jadi gini, kalau awal-awal saya baru belajar invest, saya belum terlalu ngerti, saya pasti pilih yang pasti paling aman punya dulu. Ya kan prinsip investasi kan simpan, riset, invest. Nggak boleh lompat gitu. Harus nyimpen dulu, ya kan, baru riset, baru invest. Ya kan. Nah, proses riset ini awalnya saya lebih banyak di komoditi yang pasti aman. Salah satu, ya kan. Fixed income, coba-coba di equity. Equity juga pilih industri-industri yang benar-benar saya pahamin. Seperti itu. Termasuk otomotif dong, Pak? Iya, iya. Saya salah satu yang believe industri otomotif itu long run itu masih kecil lah dibanding Indonesia potensi sekarang. Pak Jani, kita mau ngomongin soal target ke depan ASLC nih. Ada nggak sih target yang ingin dicapai dalam waktu dekat? ASLC, nomor satu kan sekarang industri ini cukup dinamik ya. Pada saat kami IPO kan sedang hiruk pikuk nih, banyak startup baru, segala macam. Setahun kemudian hiruk pikuk juga. Tapi startupnya ceritanya ada yang tutup, ada yang ngurangin karyawan, ada yang ngurangin cabang, dan lain-lain. Jadi sama hiruk pikuknya. Gitu. Tapi satu hal yang pasti, ASLC ini konsisten. Ya, kami cara keuangan kan public company bisa dibaca ya. Ya, pertumbuhan bisnisnya, revenue-nya, P&L-nya, dan semua. Karena dari awal saya bangun bisnis selalu punya prinsip, setiap bisnis itu harus create value. Create value itu dibuktikan apa? Customer bersedia bayar. Ya kan? Kita bisa delivery produk yang kita janjikan. Dan ketiga, setelah kita delivery, bisnis company masih untung. Ya, itu prinsip kalau bangun bisnis. Oke, untuk Pak Jani sendiri pribadi, mungkin masih ada visi atau misi yang ingin dicapai? Banyak sekali. Satu, Autopedia ini. Ya, Autopedia ini harus jadi yang... Autopedia saat ini udah yang terbesar. Ya, cara industri otomotif kita mungkin bisa jadi yang terbesar di Asia Tenggara loh. Saya nggak tahu angka persis ya kalau di negara ini, tapi ada berapa yang saya pelajari. Kita salah satu yang terbesar lah di Asia Tenggara ini udah sebenarnya. Total penjualan bekas ya, industri otomotif bekas ya. Otomotif bekas kita udah 100.000 kendaraan setahun penjualannya. Ya kan? Nah, jadi pilar-pilar yang kami bangun, contohnya kami ada perusahaan pembiayaan, ada retail. Nah, ini masih ingin kami tumbuhkan terus. Ya, jadi bayangan saya itu kalau CarMax itu di Amerika itu bisa jualan 200-300 ribu setahun ya. Ya, kalau bayangan saya 100 ribu lah minimal. Kendaraan setahun. Gitu. Amin, kita doakan cepat tercapai ya. Dan Pak Jani mungkin boleh bagi tips nih, terutama buat sahabat Preset yang ingin investasi di bidang otomotif. Para sahabat Mirai Aset, para sahabat Mirai Aset, saya hanya kasih tip aja. Jadi kalau investasi harus industri yang kita percaya akan tumbuh terus. Ya. Kalau saya pribadi sih masih sangat percaya otomotif ini akan masih tumbuh terus ke depan. Kenapa? Karena kepemilikan kendaraan Indonesia masih sangat rendah dan penjualan kendaraan Indonesia juga masih sangat rendah dibandingkan potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar, penduduk yang sangat besar, dan Indonesia saat ini primadona. Ya, semua mata melihat ke Indonesia, terutama situasi ekonomi global, geopolitik saat ini semua mata melihat ke Asia Tenggara, terutama Indonesia. Ya, itu kita jangan ketinggalan kereta. Gitu. Itu aja. Jangan sampai ketinggalan kereta nih ya. Pak Jani, saya punya satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke segmen games. Oke. Definisi sukses untuk Pak Jani Chandra. Ini menarik karena saya suka baca. Saya orang hobi baca. Saya mungkin setiap minggu baca buku satu gitu. Ya, wow. Iya, saya baca buku. Salah satu buku yang saya baca itu How Will You Measure Your Life? Clayton Christensen. Clayton Christensen itu kenalnya bukan buku itu. Terkenalnya karena dia sebut teori teori disruption. Yang startup segala macam itu, ya kan? Itu dia profesor Harvard. Dia menulis buku ceritanya gini. Dia hadir di suatu acara reuni gitu. Dia ketemu teman-temannya, ya kan? Teman-temannya, masih lengkap, masih sehat aja. Terus 10 tahun kemudian reuni ada yang datang, ada yang enggak. Ada yang pernikahannya masih lanjut, ada pernikahannya sudah pisah. Ada yang anaknya sukses, ada yang bagaimana, dan macam-macam. Nah, setelah 30 tahun lagi, reuni lagi makin sedikit yang berkumpul. Dan orang itu perjalanannya makin beda.
ada yang ini. Jadi dari situ saya lihat, ya umur hidup itu sukses itu bukan hanya dari karir dan uang. Ya, jadi harus lihat dari seluruhnya. Oke, luar biasa Pak Jani. Terima kasih nih buat ilmunya. Ya, thank you ya. Oke, kita langsung mulai gamesnya. Sudah siap Pak Jani? Ya. Oke, sebutkan 3 mobil impian Pak Jani. Mobil impian. Ya, tadi saya disclaimer ya, dari awal saya bukan orang yang nyetir gimana, ya kan. Tapi mobil yang saya suka itu mobil yang satu sebenarnya sih saya pengen cobain mobil Tesla, ya walaupun pernah testing aja, tapi gimana sih kalau benar-benar dipakai dalam real case, ya kan, di Indonesia, ya kan. Kedua, ya mungkin mobil lucu-lucu, ya kayak kelas-kelas jenis Cooper dan lain-lain gitu ya, untuk coba-coba gitu ya. Dan satu yang saya belum pernah cobain itu mobil Jeep ya. Oke, wih keren-keren nih. Nah, ini gitu. Faktor penting kalau mau milih mobil baru, Pak. Iya. Kalau gini, kalau satu kalau untuk mobil pribadi ya. Kalau mobil pribadi harus mobil yang kita sukai pakainya. Kita nyaman, cocok dengan dalamnya, segala macam. Yang penting itu bagi saya. Karena mobil itu technically hampir seperti rumah kedua loh ya. Ya hampir ketiga deh, kalau rumah pertama kita rumah kita, kedua kantor kita, ketiga mungkin mobil. Betul. Apalagi orang Jakarta ya bisa 4 jam, 3 jam di mobil gitu. Ya jadi yang penting kita nyaman dengan di mobilnya, seneng gitu dalamnya, gitu aja. Apa pilih mobil manual atau matic? Matic pasti. Oke, thank you. Pak Jani terima kasih banyak sudah berbagi ilmu di Dun Masters. Thank you ya semuanya. Sahabat Traset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Jani Chandra. Dan jangan lupa nih, kalau kamu suka sama episode kita kali ini, di-share, di-like, dan komen. Jangan lupa juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan ketemu lagi di episode Dun Masters berikutnya. Bye-bye!